Ya, Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Haryo, NIM 1752 11151. Nama saya Amirah Tuljana, NIM 1752 11069. Saya Nur Muhammad Al-Fazri, mahasiswa IAIN Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang IHSG. Apa sih IHSG itu? IHSG merupakan singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Yang dimaksud dengan indeks harga di sini adalah nilai rata-rata dari semua harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dalam bahasa Inggris, IHSG ini dikenal dengan Indonesia Composite Index yang disingkat dengan IC atau yang dikenal dengan IDX Composite. Sedangkan di Amerika Serikat ada namanya Dow Jones Industrial Average yang disingkat dengan DJIA. Secara umur, DJIA ini merupakan indeks tertua yang ada di Amerika Serikat dan masih aktif digunakan hingga saat ini. Walaupun IHSG merupakan nilai rata-rata dari semua saham yang ada di Indonesia, tapi poin angka yang ditampilkan tidak hanya sekedar untuk mengetahui level tertinggi atau terendahnya saja, melainkan ada banyak efek dan manfaat yang diberikan pada perekonomian di negara ini. Pengertian IHSG menurut para ahli. Di sini ada dua ahli yang berpendapat. Yang pertama adalah Jogianto. Jogianto ini mengemukakan bahwa IHSG merupakan angka indeks harga saham yang sudah disusun dan dihitung dengan menghasilkan tren, di mana angka indeks saham adalah angka yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membandingkan kejadian yang berupa perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Pendapat ahli yang kedua ada Jubaidi Latif. Jubaidi Latif ini mengatakan bahwa IHSG adalah indeks untuk seluruh saham yang diperdagangkan di BEI yang mencerminkan tren pergerakan dan nilai rata-rata keseluruhan saham dari emiten yang ada di Indonesia. Dalam prakteknya, oleh banyak trader saham, mereka menggunakan pergerakan IHSG ini tujuannya sebagai perbandingan untuk melakukan trading atau transaksi saham ini dikarenakan kondisi bullish atau bearish dari IHSG yang selalu mempengaruhi pergerakan harga saham pada umumnya di BEI. Ya, baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu sejarah berdirinya dan perjalanan IHSG, teman-teman. Jadi IHSG itu sederhananya adalah indeks pasar saham yang digunakan oleh BEI sebagai acuan dalam menilai pergerakan saham secara keseluruhan. Jadi itu apa ya, istilahnya acuan untuk melihat pergerakan pasar yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, pada tanggal 1 April tahun 1983 adalah awal di mana IDX Composite ini diperkenalkan kepada investor di Indonesia. Indeks dalam IHSG ini mencakup semua saham biasa maupun saham preferen yang tercatat di BEI, teman-teman. Nah, adapun hari dasar yang dijadikan sebagai perhitungan awal didirikannya IHSG ini adalah tanggal 10 Agustus tahun 1982. Nah, tanggal 10 Agustus tadi, teman-teman, itu adalah merupakan tanggal pertama kali indeks ditetapkan. Nah, pada waktu itu cuma ada beberapa saham. Nah, pada waktu itu nilai awal dari IHSG itu sejumlah 100 dan saham yang ada di IHSG berjumlah 13 saham saja, teman-teman. Fungsi IHSG yang pertama itu adalah penanda arah pasar. Oke, teman-teman. Fungsi utama yang pertama adalah penanda arah pasar. Yang kedua adalah mengukur tingkat, teman-teman, mengukur tingkat kualitas dari saham tertentu, mengukur tingkat keuangan saham tertentu atau saham keseluruhan secara keseluruhan. Terus yang ketiga adalah tolak ukur kinerja portofolio. Oke, teman-teman, sekarang kita bahas poin yang pertama dulu. Oke, poin yang pertama adalah penanda arah pasar. Oke, teman-teman, jadi kan ini kan namanya IHSG, teman-teman, indeks harga saham gabungan. Jadi
fungsi utama dari IHSG itu adalah penanda arah pasar itu mau kemana, arah pasar harga saham secara keseluruhan itu arahnya kemana, itu bisa diketahui di IHSG tersebut. Oke teman-teman, jadi bisa dibilang penanda arah pasar ya teman-teman, poin utama dan fungsi utama dari poin pertama tadi ya teman-teman, itu adalah penanda arah pasar. Jadi bisa dikatakan bahwa IHSG ini adalah nilai representatif dari rata-rata harga saham. Jadi kan tadi namanya kan IHSG ya, indeks harga saham gabungan, ya namanya aja saham gabungan. Jadi poin utama, fungsi utama dari IHSG adalah penentu arah harga pasar tadi. Jadi dilihat dari harga pasar rata-rata dari saham yang berada di IHSG tersebut. Mungkin istilah gampangnya ya teman, istilah gampangnya adalah jika ingin melihat kondisi bursa saham, jika ingin melihat kondisi pasar saat ini, pasar saham kali ini, kita tinggal melihat pergerakan angka yang ada di IHSG. Nah, jika IHSG cenderung meningkat teman-teman, jika IHSG cenderung meningkat, itu jika harga IHSG teman-teman, jika IHSG itu cenderung meningkat, itu maka artinya harga-harga saham yang ada di BEI itu cenderung meningkat juga teman-teman. Jadi bisa dibilang mempengaruhi. Jadi kalau IHSG meningkat, harga saham tertentu itu cenderung juga meningkat. Sebaliknya jika IHSG harganya itu turun, jika harga IHSG itu turun, maka nilai-nilai saham itu juga ikut turun. Meskipun tidak semuanya ya teman-teman, termasuk saat ini ya teman-teman. Jadi saat ini ya ketika pandemi ini masih berlangsung, juga otomatis nilai IHSG juga turun dan saham-saham pun cenderung juga ikut turun harganya teman-teman, karena ya ekonomi lesu, dampak dari kebijakan pemerintah yang ingin merumahkan masyarakat di Indonesia, pekerja-pekerja swasta yang banyak sekali di PHK, terus juga produksi yang menurun, pemasaran yang menurun, yang mengakibatkan nilai saham juga ikut turun. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, poin fungsi utama dari IHSG sendiri. Jadi mungkin fungsi IHSG ya teman-teman, poin yang kedua adalah mengukur tingkat keuntungan. Jadi di IHSG sendiri itu kita bisa tuh melihat keuntungan kita ketika kita investasi, ketika kita menginvestasikan dana kita, baik itu saham maupun reksadana maupun yang lainnya, itu kita bisa tuh mengukur seberapa sih keuntungan kita, berapa sih dana yang akan kita terima setelah investasi selama jangka waktu tertentu. Nah, misal contohnya teman-teman, di tahun lalu, tahun 2013, itu nilai saham, nilai IHSG sendiri itu sekitar 4.400. Nah, di 5 tahun sebelumnya, yaitu tepatnya di tahun 2008, itu nilainya berkisar di antara 1.400. Nah, jadi kita tuh bisa lihat tuh teman-teman, dari jangka waktu investasi 5 tahun, dari tahun 2008 ke 2013, itu jangka waktu 5 tahun itu kita menghasilkan berapa, keuntungan kita itu berapa sih. Nah, itu bisa kita lihat di IHSG sendiri. Jadi misal tadi ada contoh 2008 itu nilai saham, nilai IHSG 1.400, meningkat sekitar 214% teman-teman. Jadi sekitar 4.400 saham, 4.400 harga saham di tahun 2013.
Selanjutnya waktu untuk mengecek IHSG. Perlu diketahui bahwa angka yang tertera akan terus bergerak selama jam bursa buka dan akan berhenti setelah jam penutupannya dan mulai bergerak lagi esok hari saat jam buka lagi. Khusus Sabtu dan Minggu dan hari-hari libur lainnya telah ditetapkan oleh pemerintah dan BI sendiri, maka selama hari tersebut IHSG tidak akan bergerak dan tetap seperti hari penutupan seperti sebelumnya. Ada juga yang bertanya apa saja jenis-jenis IHSG. Ini sebenarnya pertanyaan yang keliru karena IHSG itu sendiri merupakan salah satu dari jenis indeks. Jadi pertanyaan yang benar adalah apa saja jenis indeks di Indonesia maupun global. Nah, kalau ini pertanyaannya ini cukup mudah. Jadi di Indonesia ada banyak pengindeksan saham dan IHSG adalah salah satunya yang dibuat oleh BI sendiri. Indeks ini sebenarnya kurang lebih seperti pertarungan merek dari berbagai media. Kenapa demikian? Karena umumnya tiap media ataupun perusahaan yang membuat indeks saling berusaha mempopulerkan ciptaannya yang tujuannya untuk menaikkan trafik web mereka. Sebut saja Kompas yang membuat indeks 100 atau Kompas 100. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menarik pengunjung sebanyak mungkin ke situs mereka dan juga sebagai pertarungan merek dari media lain. Kalau di sini di Indonesia ini ada indeks LQ45, JEI dan lain-lainnya. Kalau indeks saham lain di internasional ada New York Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, dan DAX. Kalau yang New York Stock Exchange itu dari Amerika Serikat atau US, kalau Shanghai itu dari Cina, dan DAX itu dari Prancis. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.